ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير. Kita adalah menkirim syariah. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Pertama-tama hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah karena atas limpah rahmat kasih sayang karunia-Nya kita semua masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam perkara yang mulia dengan orang-orang yang insyaallah mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita laksanakan hari ini mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang disayang oleh Allah, maka Allah akan mudahkan dia dalam perkara-perkara ibadah seperti ini. Tapi kalau orang yang jauh dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, maka selalu pasti ada alasan untuk jauh dari apa yang telah Allah perintahkan. Malah dia akan dimudahkan dalam perkara-perkara maksiat. Karena kalau saya selalu memberi contoh, ada satu orang ayah punya perusahaan, maka kalau anaknya mau kerja di situ, maka akan diberikan bagaimana caranya supaya biasa menjadi manajer yang baik, dirut yang baik, dilatih. Nggak akan mungkin disuruh untuk jadi cleaning service, nggak akan mungkin disuruh untuk ini dan itu sebagainya. Kenapa? Karena memang disiapkan pengen untuk jadi pimpinan perusahaan yang baik. Sama, kalau orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang sudah dijanjikan baginya surga, maka Allah akan mudahkan dia untuk melaksanakan semua ibadah. Jadi enggak sulit baginya untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, enggak sulit baginya untuk baca Al-Quran berjuz-juz, enggak sulit baginya untuk berzikir ratusan ribuan mungkin. Enggak sulit baginya untuk bersedekah, enggak sulit baginya untuk berpuasa. Gampang saja. Kenapa? Karena Allah sudah berikan dia nikmat. Hadirin sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan orang yang sekarang lagi jualan di pajak pagi. Mungkin jam 2 pagi, jam 3 pagi sudah pergi, sampai sana nyari barang lagi, nanti menjajakan barang sampai habis. Mungkin waktu zuhur, asar, istirahat sebentar, malamnya sudah sibuk lagi nyari barang. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah dapat nikmatnya jualan itu, dan cerita keuntungan, cerita ini, cerita ngobrol dengan teman-teman, sehingga sudah dapat keuntungannya, sudah dapat kenikmatannya. Maka nggak ada cerita capek, nggak ada cerita letih, nggak ada cerita ngantuk. Kenapa? Karena sudah dapat kebahagiaannya. Sama, kalau orang yang Allah sudah berikan kenikmatan di dalam ibadah, maka nggak sulit baginya untuk melaksanakan semua ibadah. Sehingga kalau sedikit tadi mendengar apa kata sambutan dari Ustaz Siddiq, begitu juga dari Wakil Ketua FKSSM ya, FKSMM, menyatakan masalah kehadiran kita, sebenarnya yang pertama ini adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala pengen jadikan kita orang yang dekat dengan Allah, maka enggak sulit bagi kita untuk melaksanakan semua perkara seperti ini. Ini gampang. Kenapa? Karena memang enggak bisa. Ada ketertarikan hati terus untuk melaksanakan perkara-perkara kebaikan. Maka semoga apa yang kita laksanakan hari ini juga Allah hindarkan dari perkara-perkara buruk, sifat ria, sifat sombong, sifat angkuh, sehingga apa yang kita laksanakan hari ini tetap betul mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam beriringkan selawat mari kita haturkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah dengan seringnya kita berselawat, kita mendapatkan syafaat beliau di hari ini maupun yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati semua al-ustadz yang mungkin satu persatu tak mampu saya menjelaskan nama dan menyebutkan namanya, tapi minimal tadi ada 2 nama yang saya ingat. Yang pertama Ustadz Muhammad Siddiq yang selaku tuan rumah, yang kedua Ustadz Samsir
yang Masya Allah, tak usahlah kita sebut mantan ketum ya, minimal presidium lah di FK SMM ini karena kayaknya kok mantan itu nggak ada yang enak gitu ya, karena mantan istri tak enak, mantan suami tak enak, mantan teman tak enak gitu. Jadi kayaknya kalau kalimat mantan tuh kok agak kurang enak, lebih enak dibuat agak sedikit puitis saja lah. Presidium ya kan, senior kami di dunia dakwah, di dunia forum komunikasi silaturahmi masjid musola ya, mencirim Sunggal dengan mencirim Kutalim Baru, dan semua alustad yang datang hari ini, begitu juga dengan pengurus dari FK SMM, begitu juga semua ketua BKM, semua tuan guru, semua ustadz ulama yang mungkin tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita dari mati yang sementara, sehingga bukan cuma hanya bangun, tapi kita bisa mempergunakan kebangunan kita itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bahas salah satu hadis, Masya Allah, selamat datang Ustadz, ahlan wa sahlan, Ustadz Hendro ini juga presidium ya FK SMM ya. Ya, kalau agak-agak sulit atau agak-agak salah penyebutan singkatan-singkatannya, mohon maaf lahir dan batin lah ya. Saya ini agak sedikit celat-celat, jadi mohon maaf lahir dan batin lah ini. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kita bersyukurlah sama Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena orang yang mensyukuri nikmat itu kan nikmatnya akan ditambah oleh Allah, itu kan janjinya Allah. Tapi wala in kafartum, tapi orang-orang yang nggak mau mensyukuri nikmat Allah, nikmatnya nggak pernah dikurangi oleh Allah, nikmatnya nggak diberhentikan oleh Allah. Mungkin saja nikmatnya terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menggunakan kalimat di ujung ayat itu dengan inna adzabil sadid. Azab yang pedih itu akan menimpa kepada orang yang dikasih nikmat tapi dia nggak mampu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Nggak ada. Jadi kata alim ulama, bab perkara dunia ini nanti akan terbentuk 4 manusia. Yang pertama, ada golongan manusia itu yang di dunia bahagia, tapi di akhirat nanti dia menderita. Jadi di dunia itu pangkat, jabatan, kekayaan, semuanya dia miliki. Tapi di akhirat nanti dia menderita. Contohnya siapa Ustaz? Qarun laknatullah alaih, Fir'aun laknatullah alaih. Ini kan seakan-akan dunianya hebat semua ini. Seakan-akan hebat dunianya, orang pun bangga berkeluarga dengan Fir'aun, bangga berkeluarga dengan Qarun karena pangkat jabatannya yang hebat. Tapi pangkat jabatannya tadi nggak bisa buat dia dekat dengan Allah. Akhirnya timbul kesombongan dalam hati, akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada golongan manusia di dunia itu susah secara dunia, tapi akhirat dia bahagia. Salah satu contohnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Karena di berbagai kitab dijelaskan salah satu nabi yang tidak memiliki kehebatan dunia, perkara-perkara nikmat dunia adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi kenikmatan dunia itu, kesusahannya nggak bisa membuat dia ingkar atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tetap kepada dia. Akhirnya walaupun dia susah, nggak punya harta, nggak punya pangkat jabatan, nggak terpandang mulia, tapi dia tetap meningkatkan kualitas ibadahnya. Akhirnya walaupun di dunia dia susah, akhirat nanti Allah akan berikan tempat yang paling mulia di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, ini kepengennya kita semua adalah orang yang di dunianya bahagia, di akhiratnya pun nanti dia bahagia. Jadi di dunia dia punya banyak harta, pangkat, jabatan dia miliki, tapi harta dan pangkat jabatan itu betul-betul dia mampu untuk melaksanakan atau membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Sudah orang yang kaya, punya pangkat jabatan, tapi nggak buat dia sombong. Akhirnya tetap ibadah kepada Allah dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada golongan yang keempat. Orang yang di dunianya susah, akhiratnya pun susah. Kalau kata kiai saya dulu waktu saya mondok, dia bilang, ini orang di dunia makan kangkung, akhirat kena pentung katanya. Jadi di dunia makan kangkung aja, akhiratnya kena pentung.
Kenapa? Karena kesusahannya itu membuat dia mengingkari atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Kan banyak orang sekarang disuruh untuk bersyukur, dia ngomong gini, Ustaz, apa yang kami mau syukuri Ustaz? Hidup susah, nyari makan sulit. Apa yang kami mau syukuri? Oh, banyak yang kita mau syukurin kok. Apa sih bedanya orang kaya dengan orang miskin? Orang kaya bisa makan enak Ustaz, orang miskin juga bisa kok. Nggak terbeli Ustaz, kan bisa Sabtu sama Minggu kita undangan, memperbaiki gizi. Oh, Ustaz, nggak selama punya undangan itu makan daging Ustaz, ya janganlah datang habis Isya kan. Kalau habis Isya mungkin keluar telur gitu kan. Nah, tapi kalau datangnya habis zuhur, habis asar, kan insya Allah masih bisa makan daging. Orang kaya banyak nggak bisa makan enak. Makan ini kumat asam urat, makan itu kumat gula, makan ini naik tensi, makan itu kena ini, banyak nggak bisa makan enak, nggak bisa. Jadi apa yang mau kita syukuri? Orang kaya itu Ustaz, mobilnya mewah-mewah. Oh, sekarang gara-gara handphone mau mobil apa pun datang bisa kok. Tinggal pesan, asal ada handphonenya udah bunyi. Mau mobil apa, mau Avanza datang boleh, Innova boleh, nggak perlu mikirin supir, nggak perlu mikirin bensin, nggak perlu mikirin tempat parkir, nggak perlu mikirin ganti oli, asal telepon datang dia, bagus lagi dia nyuruh kita datang, masuk Pak katanya, sampai dalam kita bisa tidur. Orang kaya itu Ustaz, tidurnya enak Ustaz, semua barang-barangnya mahal-mahal Ustaz. Saya pernah suatu saat ceramah di salah satu organisasi kesehatan. Jadi waktu duduk di sofanya itu Masya Allah enak kali sofanya. Dibandingkan sofa yang ku duduk ini nggak ada lah gitu kan. Iya. Iya. Pokoknya nikmat lah. Saya duduk situ 5 menit kayaknya kok dibawa mau ngantuk, ini mata kemana lah gitu. Saking nikmatnya. Tapi ku tengok Pak dokter itu duduknya di kayu, di papan kursinya. Saya bilang, Pak dokter kok nggak duduk di sampingku? Dia bilang, Ustaz, aku kena syarat terjepit Ustaz. Oh, jadi dalam hatiku ketika pulang lebih bagus akulah, walaupun nggak punya tapi bisa menikmatin, daripada punya nggak bisa menikmatin, cuma nengok-nengok aja. Kan sakit kali kayak gitu. Aku nggak punya pun tapi bisa duduk di atasnya, kan enak kali hidupku ini. Apalagi yang mau kita nggak syukuri sih? Ustaz, tapi tetaplah Ustaz, kalau nggak punya harta Ustaz, hidup ini menderita enggak Pak? Ya kalau kita bersyukur, Masya Allah nikmat. Orang punya banyak harta itu Pak, banyak pikirannya Pak. Kita nggak banyak pikiran kita, yang penting wis mangan wis. Orang itu mau mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini, mikirin itu. Saya punya kawan, sekarang lagi hobi ngopi. Asal 2 menit sekali bunyi handphonenya, keltang, keltung, keltang, keltung. Saya tanya, ada apa ini Ustaz? CCTV Ustaz. Jadi asal rumah saya itu Ustaz ada gerak, nyamuk aja gerak Ustaz. Ini handphone bunyi, keltang, keltung, keltang. Aku nggak pernah bunyi karena nggak ada yang mau kupikirkan. Nggak pernah bunyi, kenapa? Nggak ada yang mau dipikirkan, apa pula rupanya. Kalau makin besar dunia kita, makin hebat dunia kita, kan begitu. Ustaz, jadi nikmat yang paling besar itu Ustaz sehatnya Ustaz. Karena kalau banyak harta Ustaz bilang nggak sehat, nggak nikmat. Jadi nikmat yang paling besar itu sehat Ustaz. Enggak juga. Kenapa? Kalau saya Pak izin nih, mohon maaf, lebih baguslah agak-agak sikit sakit, yang penting masih hidup, daripada sehat nggak hidup. Iya kan? Aku mau nanya saja, kan nggak apa-apa pilek-pilek sikit, baru batuk-batuk sikit, kan nggak apa-apa, yang penting hidup, daripada sehat nggak hidup. Ya, aku kan mau nanya. Iya, siapa yang mau memilih sakit hidup daripada sehat nggak hidup? Iya, jangan berpikiran aneh toh. Kan banyak orang sehat tiba-tiba jatuh di kamar mandi mati. Ada orang yang sehat naik kereta ditabrak orang mati. Kan nggak apa-apa kita pilek-pilek, yang penting masih ya sholat bisa hidup kan gitu. Zuhur masih bisa sholat, asar masih bisa sholat gitu. Kan itu kan lebih nikmat gitu. Jadi nikmat yang paling sempurna itu hidup Ustaz, enggak juga.
Nikmat yang paling sempurna itu adalah ketika kita mampu melaksanakan agama ini dengan baik dan sempurna. Karena kalau masalah susah, masalah ini, masalah itu, Allah, dah adalah orang-orang paling susah di muka bumi ini cuma dua kalau menurutku. Yang pertama Meggy Z, yang kedua Hamdan ATT. Udah, selain itu nggak ada lagi orang susah di muka bumi. Karena saya kadang-kadang kuping ini suka dengar musik juga. Kalau Meggy Z kan dia kalau ngomong itu atau nyanyi itu kan dia bilang, di dalam gubuk bambu tempat tinggalku, gitu kan. Kan susah, kerasa yang datang ini nggak ada lagi rumahnya gubuk bambu. Masih ada? Oh ada. Kalau kurasa enggak lah. Kalau apalagi ku tengok yang duduk di depan-depan nih, ya kayaknya badan aja cuman Ustaz Samsir kayaknya yang kayak mana gitu. Kalau enggak sisanya yang Masya Allah kan gitu. Kalau Hamdan ATT lebih susah lagi. Karena katanya jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya katanya. Jadi kalau Meggy Z masih punya gubuk bambu, Hamdan ATT gubuk pun dia tak punya. Jangankan permata, duit pun aku tak ada katanya. Maka kalau orang ditanya siapa orang paling susah Ustaz, kalau menurutku cuma dua, Meggy Z sama Hamdan ATT. Itu nggak ada lagi orang susah. Kalau lagi yang lain, entah kenapa lah subuh nih kok pengen kali kayaknya aku nyanyi terus ya kan. Kalau lagu dangdut yang lain malah lebih paten lagi katanya kan. Kalau masih miskin makan pun bahagia katanya. Udah kaya baru bertingkah. Kan ada gitu. Sepiring kita berdua hidup pun terasa bahagia katanya. Tapi sekarang setelah kau jaya, tinggallah diriku sendiri katanya. Iya doa Allah, memang kayak gitu. Orang kalau udah mulai kaya, mulai bertingkah lah hidupnya gitu kan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi momentum tahun baru Islam seperti ini, maka sebenarnya harus ada perubahan. Maka kenapa Islam itu memilih hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah sebagai pertanggalan baru dalam Islam? Maka disebut dengan hijriyah, asal katanya hijrah, berpindah Nabi. Karena memang asal tahun baru Islam, minimal semua orang beriman itu ada perubahan secara akhlaknya, secara ibadahnya, secara tingkah lakunya. Secara dia harus menjadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih yang kami perlu perbaiki ibadah kami? Banyak. Saya sehari-hari nggak sanggup ceramah sepandai-pandai Ustadz Hendro, Ustadz Siddiq, Ustadz Ansir, nggak pandai. Karena saya kalau ceramah sehari-hari ngajar fikih saja. Oh banyak orang bermasalah-masalah bab fikih kok. Iya, masih banyak orang sibuk masalah bab fikih. Saya pernah baru-baru ini ceramah di satu masjid. Ada satu ibu-ibu nanya sama saya, Ustadz, iya Bu, saya semalam kan sholat Ustadz di masjid ini. Iya Bu, saya tengok waktu tahiyat Ustadz tangannya gini-gini Ustadz. Ini kan batal sholat ibu itu kan Ustadz katanya. Saya bilang kenapa? Karena aku dulu belajar hukum fikih Ustadz, 3 gerakan yang tidak ada diatur dalam sholat, maka sholatnya batal. Kalau gini-gini kan lebih dari 3 Ustadz, maka sholatnya batal Ustadz. Saya bilang sholat ibu itu nggak batal, yang batal sholat ibu. Oh kenapa sholat Ustadz? Waktu sholat pun sibuk nengok tangan orang, kan kurang kerjaan kali ibu-ibu ini kan. Kan kurang kerjaan kali waktu sholat pun dia sibuk nengok tangan orang. Cobalah. Kalau nggak aku tengok Ustaz, nggak tengok mana mungkin nampak. Walaupun nggak tengok pasti minimal ngelirik lah kan gitu. Nah. Kenapa rupanya Ustaz? Karena dalam mazhab Hanafi memang ketika tahiyat mereka menggerak-gerakkan jari. Menggerak-gerakkan jari ketika tahiyat. Memang digerak-gerakkan seperti ini. Nggak jadi masalah. Ini kadang-kadang bab itu yang kita permasalahkan, bab itu yang kita bahas. Saya dulu waktu mondok di Jawa nggak masalah tuh kunut. Orang kunut nggak masalah. Kalau kunut NU udah, nggak kunut Muhammadiyah udah aman. Kiai saya ceramah di Masjid Muhammadiyah nggak kunut. Selesai, nggak masalah. Di sini orang ribut gara-gara kunut. Ini kunut, kalau nggak kunut sholat subuh nggak sah. Yang bilang nggak kunut dia bilang, oh kalau kunut sholat subuhnya malah yang mendapatkan neraka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya orang nggak mau lagi datang sholat subuh. Ditanya kenapa nggak mau datang sholat subuh Pak? Dia bilang yang sholat aja pun gaduh aja Ustaz katanya. Ngapain kami sholat katanya? Sekarang ditanyai orang sekarang, Bapak sholat kunut enggak? Bapak kalau sholat subuh kunut enggak? Bapak kunut enggak? Bapak kunut enggak? Muhammad dia semua yang datang Ustaz, bukan.
Jadi kenapa nggak kunut Pak? Kami udah nggak sholat subuh Ustaz katanya. Ya, kenapa udah nggak sholat subuh? Yang sholat subuh gadok, neraka tempatnya. Ya bagusan kami nggak sholat subuh, ya neraka lah katanya. Kita masih gaduh dengan perkara-perkara bab itu. Sholat tarawih 11 rakaat yang benar. Yang sana ngomong 23, yang sini bilang 11, yang sana 23. Saya sama Ustadz Hendroni, sama-sama aktivitas di luar, yaitu di travel. Jadi saya pernah berangkat transit Mesir. Ramadan, 2 malam kami di Mesir. Tiba-tiba waktu pertama, malam pertama sholat di masjid, salah satu masjid di Mesir. Jemaah saya nanya, Ustadz berapa rakaat? 23 aku bilang. Oh ya, katanya aku pun nggak tahu, baru itu ke Mesir. Sudah siap sholat 20 rakaat, masih tarawih lagi. Orang itu nengoki aku. Aku pun nggak tahu, aku bilang lah salah hitung. Oh, ya udah Ustadz kata itu. Lanjut terus sampai berapa rakaat Ustaz? Sampai 34 rakaat. Baru tutup di 3 rakaat di ujungnya. Orang tuh bilang, iya, di Indonesia 23, Ustaz sini 37. Yang tadi mana nanti mungkin ada 43 lagi, aku bilang. Aku pun nggak tahu. Jadi kalau bab seperti ini masih kita permasalahkan, tandanya kan kita ini kurang jalan-jalan. Kalau kita ini banyak jalan-jalan, nengok masjid sana, nengok masjid sini, kan akhirnya oh, di sini gini pula modelnya, di sini gini pula modelnya, di sini gini pula modelnya. Yang penting kan masih sholat subuh sesuai dengan syariat agama, udah. Masalah perintilan-perintilannya mau dibuat kayak gini, mau buat gitu, nggak apa-apa. Di mana kalau di Jawa dulu asal azan pukulnya beduk. Kampung gua asal pikir beduk, pukul beduk, ya kupikir siapa yang mati kan. Kedubuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan gitu. Kan asal pukul beduk, di kampung gua orang mati. Di sana asal azan pukul beduk. Asal azan pukul beduk. Asal azan pukul beduk. Enggak jadi masalah. Ada sini ku tengok, ya gitu lah. Ya ini kan perkara-perkara yang Masya Allah. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat, kita tengok YouTube-nya, ini sampai kiamat kurang 2 hari, nggak kurang-kurang pembahasan tentang bab ini. Ini semua orang masuk neraka, kan ngeri kali Indonesia kita ini. Gara-gara cuman zikir siap sholat, neraka. Gara-gara cuman doa siap sholat, neraka. Mau doa zikir berjamaah mah silahkan. Nggak mau doa zikir dan berjamaah, ya mah nggak apa-apa. Yang penting masih zikir. Kalau tiba siap sholat, Ustaz Siddiq bilang Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dia langsung nyanyi di bawah bubuk bambu tempat tinggalku baru selesai. Ya andai gitu kan. Saya berani ngomong sama Ustaz Siddiq karena kalau badan kami kayaknya kok 11-12 gitu ya kan. Cuman saya belum segemuk dia, mungkin karena belum seumuran dia. Kalau seumuran dia mungkin ya entah kan gitu. Iya, itu baru. Jadi kalau kita nggak bisa bersatu, Masya Allah. Dalam salah satu hadis Nabi, di dalam hadis riwayat Tirmidzi, wa idza tasabbat ummati saqatat minanillah. Kalau umat ini sudah saling caci mencaci, hina menghina, jelek menjelekkan, saqatat minanillah, dia jatuh dari pandangan Allah. Ngeri kan itu. Kalau hadis panjangnya itu kan, iza azamat ummati dunya nujiat minha haibatul Islam, wa iza tarakatil amru bil makruh wa nahiyyanil munkar hurimat barakatil wahyi, wa iza tasabbat ummati saqatat minanillah. Kalau umat ini sudah mengagungkan dunia, dicabut darinya keberkahan wahyu. Wa iza tarakatil amru bil makruh wa nahiyyanil munkar hurimat barakatil wahyi. Kalau umat ini sudah meninggalkan amar makruh nahi mungkar, maka diharamkan baginya keberkahan wahyu. Kalau tadi wa idza tasabbat ummati dunya nujiat minha haibatul Islam, maka dicabut baginya kehebatan Islam. Dan kalau umat ini sudah saling caci mencaci, hina menghina, jelek menjelekkan, saqatat minainillah, dia jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mana ada Pak? Tidak ada salah orang sholat, mau tangannya begini mah silahkan, mau tangannya begini mah silahkan, yang tangannya begini mah silahkan, yang tidak melipat tangan ketika sholat ada Ustaz. Siapa Ustaz? Mazhab Maliki tidak melipat tangan ketika sholat.
Jadi ketika tangannya sholat, Allahu Akbar, udah letakkannya aja. Ada juga yang di atas, silahkan. Kita Imam Syafi'i di sini mah nggak apa-apa. Ada yang di bawah seperti mazhab Imam Hanafi, nggak apa-apa. Ada yang tidak melipat tangan seperti mazhab Imam Maliki, nggak apa-apa. Yang penting sholat. Ini banyak orang, ada pengajian saya kalau malam habis Isya kan setiap malam kecuali malam Ahad ngajar fikih di beberapa masjid di Binjai. Jadi saya kalau jam 9 paling lama setengah 10 udah saya tutup. Saya nggak mau panjang-panjang karena saya bilang apalagi ada ibu-ibu, ada keperluannya lagi di rumah, nggak usah panjang-panjang ngaji. Kewajiban di rumah itu masih bisa, karena ibu-ibu nih Pak nggak kayak kita bapak-bapak. Mereka siang Senin sampai Minggu pun wirid terus, malam ngaji lagi. Tapi ya begitulah ya kan, kata Nabi malah dia pula yang paling banyak masuk neraka. Kan sedih kali orang ini yang kali kan gitu. Kalau bapak-bapak nih setahu saya cuman wirid tuh malam Jumat, itu pun malas. Iya, kalau wirid pun itu cuma malam Jumat, itu pun malas. Kalau mama-mama ini Senin wirid, Selasa wirid, Rabu wirid, Kamis wirid, Jumat wirid, Sabtu wirid, Minggu arisan, Senin wirid lagi. Jadi saya tanya lakinya, Dek mau kemana? Wirid Bang. Selasa mau kemana Dek? Wirid Bang. Rabu wirid Bang. Kamis wirid Bang. Ya Dek pun wirid aja. Suami yang tidak memberikan istrinya ridho untuk ngaji, maka masuk neraka, kata ustadku katanya. Suaminya pun bilang, udahlah Dek wirid aja lah kau katanya. Gara-gara itu pula aku nanti neraka katanya. Dia pun takut ya kan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak pernah saya setengah 10 paling lama udah saya tutup. Kalaupun ada pertanyaan saya bilang minggu depan kita tanya lagi ya, saya bilang. Karena udah setengah 10. Ini ada satu siap saya ceramah gitu, jumpain saya, Ustaz kami Ustaz. Kalau udah cerita ngaji Ustaz, sampai jam 4 setengah 5 Ustaz. Pagi saya bilang iya. Jadi mulai ngajinya jam berapa? Jam 10, jam 11 Ustaz. Sampai jam 4 pagi iya. Jadi subuh lah kalian bubar. Kau bilang enggak Ustaz, ada yang subuh tidur katanya. Jadi dalam hati ku ngapain kau ngaji sampai jam 4 kalau subuh tidur? Karena banyak orang ngaji ya, wah agama itu Masya Allah sampai jam 4 katanya, setengah 5. Kadang-kadang azan baru bubar, tapi nggak sholat subuh. Jadi ngapain toh? Yang kedua hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik kami laksanakan yang kedua Ustaz? Yang kedua itu hadirin yang dimuliakan Allah, nggak terlalu sibuk dengan keburukan orang lain. Nggak terlalu sibuk dengan kesalahan orang lain, udah. Izin nih mohon maaf, karena ada mak-mak di bawah belakang kan jadi sedikit dibahas. Kenapa yang paling banyak ibadah itu mamak-mamak, tapi paling banyak masuk neraka itu mamak-mamak? Nih izin aja sedikit nih. Bukan karena nggak bagus ibadahnya. Kalau ibadah kurasa ya mamak-mamak paten lah. Ya kan? Kalau sholat, habis sholat taraweh, baca Quran tadarusan, lebih banyaknya mamak-mamak dibandingkan bapak-bapak. Bapak-bapak ini habis taraweh paling duduk di teras ngerokok. Katanya. Gitu ya kan? Kalau mamak-mamak mau buat, ini halaqah 1, halaqah 2, halaqah 3. Di masjid saya ketua BKM juga di Masjid Nurul Karim, Desa Mulia Rejo, Kecamatan Sunggal, Gang Kenduri. Saya ini memang agak sedikit ya unik lah orangnya. KTP orang Namurube, jadi saya KTP orang Kota Limbaru Ustaz. Karena saya perangkat desa di Namurube, jadi saya secara KTP orang Kota Limbaru Namurube. Tinggal di Sesemayang. Ketua BKM di Mulia Rejo, kan hebat ya. Aku pun kok bisa kayak gini lah nasibku yang Allah beri katanya. Cuman dah aku jalani aja, sibuk-sibuk kali ku pikirkan. Karena kan kalau Mulia Rejo dengan saya Semayang, Jalan Medan Binjai itu pembatasnya. Jadi kalau ke sana itu Mulia Rejo, sininya saya Semayang. Jadi karena saya dulu tinggal dekat pom bensin pasar apa itu kilometer 14 itu pasar besar, jadi sholatnya nyebrang. Alhamdulillah ya disuruh situ jadi pengurus BKM sampai sekarang. Jadi kalau orang tanya Ustadz KTP, ya KTP-nya Namurube. Ibu bapak tahu Namurube? Orang-orang kadang-kadang Namurube nggak tahu. Tapi kalau aku bilang bapak tinggal di mana?
Cafe Duku, Sky Garden, orang tahu semua. Aku bilang itulah tempat tinggal aku Pak gitu ya. Nah Murubi orang nggak hafal. Tapi kalau aku bilang Ustaz tinggal di mana, dekat-dekat Sky Garden, oh iya Ustaz, kok paham pula orang di sampai Tanjung Bali sana orang tahu. Iya. Tapi Murubi orang Mencirim pun banyak yang nggak tahu, kan ngeri juga itu kan. Tapi ya Allah yang datang-datang ini kan, ya kan. Kan yang datang-datang ini orang baik, ya. Yang nggak datang, ya nggak tahulah kan begitu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau di masjid saya di Nurul Karim itu mak-mak kalau baca Quran itu bisa buat sampai 10 halaqah. Apalagi sampai 20 malam pertama itu, wah Masya Allah. Yang ngaji itu bisa 100 orang, 150 orang, rame. Kalau bapak-bapaknya nggak ada, paling 1 halaqah cuman. Itu 1 juz itu langsung duduk di teras ngerokok tadi lah. Kalau wirid aku bilang paling banyak mama-mama dibandingkan bapak-bapak. Tapi kan babnya selalu ditanya orang, kenapa mama-mama ini paling banyak masuk neraka Ustaz? Ya cuma salah satu aja, karena dia nggak bisa menjaga mata dan mulutnya. Kalau dia bisa menjaga mata dan mulutnya, nggak banyak dosa mak-mak ini. Melahirkan setengah dosanya diampunkan Allah. Kau coba kalau anaknya 12, dosa siapa pun bisa diampuni ya kan. Sekali melahirkan setengah, sekali melahirkan setengah, sekali melahirkan setengah lagi. So ini kayaknya udah habis semua Ustaz. Mau dosa siapa lagi? Karena banyaknya tapi masuk neraka. Karena pertama itu tadi mungkin kuantitasnya lebih banyak. Karena memang salah satu ciri-ciri nanti mau kiamat, saya baca salah satu kitab, adalah ketika jumlah wanita jauh melebihi dibandingkan jumlah laki-laki. Tapi yang kedua itu tadi, karena dia nggak bisa menjaga mata dan mulutnya. Sekarang bapak-bapak pun lebih banyak yang nggak bisa jaga mulut dan matanya. Lebih parah pula daripada mak-mak. Iya. Banyak mama-mama ngadu sama aku, dia bilang lakiku cerewet Pak Ustadz katanya. Kalau perempuan cerewet, wah udah kodratnya. Saya ingat kali kiai saya dulu ngajar, dia bilang gini, orang hidup tuh 5 jari ini mewakili semua orang hidup di muka bumi ini. Ini bapak-bapak. Ini Ustadz, ini uang. Ini polisi, tentara, hakim, jaksa, pokoknya tengah lah. Dia nggak boleh ke kiri, nggak boleh ke kanan, wajib tengah. Ini Ustaz, ini muda-mudi. Maka kalau kita punya uang, beli cincin, maka ini yang pertama kali kita cincini. Sebut pun jadi manis. Mau cantengan, mau kayak mana pun tetap ini disebut jadi manis. Ini siapa Ustaz? Ini mama-mama. Paling kecil mama-mama Ustaz, iya. Tapi kalau sud ini lawan ini siapa menang? Hah? Ini yang menang. Siapa yang bisa ngalahkan ini? Kalau sud. Ini apa itu? Itu pun yang gerak harus uang bapaknya. Nggak bisa dia uang mamanya keluar. Maka harus uang bapaknya. Jadi kalau orang nanya selalu Ustaz gimana supaya istri kami nggak marah-marah, kasih aja ini banyak. Kalian tes kalau kalian nggak percaya. Tapi harus uang bapak. Kalau uang mama agak sulit keluarnya Ustaz katanya. Begitulah kata orang itu, Kalau sini kan enggak. Sini kan bapak-bapaknya wah. Aku tengok sekarang ada pula gara-gara bab ini pun viral pula di mana-mana. Kami tidak takut istri. Satu-satu pergi, ya Allah. Ustaz itu boleh nggak dalam hukum fikih? Nggak boleh Pak. Kita laki-laki ini imam di rumah. Menghargai boleh. Menghargai boleh. Ini buat video pula. Kami, untung FKSMM belum buat video. Coba kalau dia buat video semua. Kami FKSMM ngomong, kami tidak takut istri katanya, tapi satu-satu pulang gitu kan. Iya. Kalau sempat ini yang datang 200 orang, iya. Orang ngeri apalagi FKSMM semuanya takut istri kan tidak baik. Jangan mengumbar masalah aib di mana-mana. Maka yang terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, jangan pernah lihat dosa siapapun. Jangan pernah lihat kesalahan siapapun. Jangan pernah dibahas. Kita lebih bagus banyak-banyak berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Dosa kita ini banyak Pak, banyak kali. Saya ketika ngajar fikih saya bilang, Pak izin ya Pak, anak di luar nikah itu bapaknya nggak boleh jadi wali. Pertanyaan banyak kali Pak, memang nggak berani nanya langsung, tapi nulis dicari kertas nge-WA, dia bilang Ustaz,
Kami anak di pertama itu anak di luar nikah Ustaz, dan walinya tetap saya Ustaz. Kayak mana masalah pernikahan anaknya ya Ustaz? Karena Ustaz bilang anak di luar nikah itu bapaknya nggak boleh jadi wali. Satu-satunya wali cuman wali hakim. Selain wali hakim nggak boleh siapapun jadi walinya. Abangnya nggak boleh jadi wali, adiknya nggak boleh jadi wali. Abang bapaknya, adik bapaknya, kakeknya, wong bapaknya aja nggak boleh. 4 kerugian anak di luar nikah, nggak boleh bapaknya jadi wali, nggak boleh berbin dan berbinti bapaknya, nggak boleh menerima harta waris. Yang keempat, kalau dia laki-laki nggak boleh jadi wali untuk adik-adiknya. Kalau dia laksanai maka anaknya tadi dianggap zina seumur hidup. Hasil zina, cucunya jadi hasil zina. Berumah tangga lagi hasil zina, siapa yang dosa? Bapaknya. Ini banyak dosa yang perlu kita pikirkan. Jadi kalau begini banyak dosa yang perlu kita pikirkan, kan kita nggak sibuk lagi memikirkan dosa orang lain. Saya nggak sempat. Maka saya nggak sempat mau dosa ini, dosa itu, enggak. Yang penting kita umat Islam bersatu, udah selesai saja. Saya baru belakangan ini dikirimi banyak di grup, banyak video pribadi dikirimi orang tentang pendapat Ustadz kita nggak boleh mendukung Iran karena ini pun orang kafir. Saya mah siapapun yang bantu orang Islam, mau dia kafir mau dia nggak kafir, kalau kita bisa bantu. Kalau itu memang pendukungan untuk umat Islam. Aku nggak sibuk mau dia kafir nggak kafir. Kalau umat Islam dibantu, kita yang Islam nggak bisa bantu, apa nggak mulia lebih mereka? Kita orang Islamnya duduk-duduk, disuruh sedekah aja pun malas, disuruh infak malas, disuruh ini malas, disuruh itu sibuk malas. Negara-negara Islam yang kuat-kuat itu juga nggak mau bantu, diam. Ya sudahlah, kalau mereka yang bisa bantu, mereka bantu. Mana tahu siap bantu itu Allah kasih hidayah satu kota itu semua masuk Islam, semua jadi Islam, semua mengikuti syariat Islam, dan nggak tahu. Kalau Allah mau ngasih hidayah sama siapapun kan gampang bagi Allah. Wong Hindun saja yang makan hatinya Hamzah saja bisa masuk Islam kok. Orang nanya sama Hindun, kau bilang Hindun kau nggak mungkin masuk Islam. Kenapa kau sekarang masuk Islam? Kata Hindun, bukan aku yang mau masuk Islam, Islam yang masuk ke hatiku, katanya. Karena hidayah itu kita bisa berhenti berharap ketika sudah mati, baru berhenti berharap. Tapi kalau belum mati, nggak usah berhenti berharap, bisa saja. Saya izin mohon maaf ini, apalagi disiarkan di YouTube seperti ini. Saya izin mohon maaf kali. Kadang-kadang saya bilang sama jemaah saya gini, kita ini apa nggak malu semua nanti kalau jumpa sama wanita penista yang gara-gara nolong 1 ekor anjing Allah masukkan ke dalam surga. Kalau jumpalah dia, kita nih sama dia, kita masuk neraka, dia masuk surga. Apa nggak dia ngomong gini? Neraka apa aja katanya. Coba apa nggak malu kan gitu. Coba bayangkanlah, kan ada dalam kitab dibilang satu wanita penista gara-gara nolong 1 ekor anjing Allah masukkan ke dalam surga. Kalau kita jumpa sama dia kita masuk neraka, cobalah. Setiap Ahad kita ngaji, subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, sedekah banyak, semuanya banyak, mati masuk neraka. Apa kalau nggak jumpa sama dia kita malu? Kenapa? Karena dia tahu berbuat baik dan ada satu kebaikannya diterima sama Allah. Kita mungkin nggak ada satupun kebaikan kita yang diterima oleh Allah, sehingga membuat diri ini nggak layak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekianlah ya yang bisa saya sampaikan pada pagi yang mulia ini. Saya pun ya tahulah ya kan, ini kan bulannya ustadz-ustadz semua ini ya. Apalagi tahun baru Islam, Maulid, Isra Mi'raj. Saya jam 8 harus sudah ada lagi ngisi ceramah daerah Telaga sana. Jadi izin mohon maaf lah. Semoga lah yang singkat ini bermanfaat. Aku jam 4 udah nggak tidur lagi. Ya karena dari tadi malam ada ngisi kajian juga keluar kota. Jadi nggak tidur lagi. Datang Ustadz Siddiq pun, Masya Allah, 4:30 aku udah teleponnya lagi.
Padahal jam 4 baru sampai rumah, masuk kuku tidur kalah sampai setengah 5. Setengah 5 dia nelpon, Assalamualaikum. Nah, udah apa Pak Siddiq? Jangan lupa ya Ustaz, katanya. Enggak loh Pak, aku bilang enggak. Aman Pak, aku bilang iya. Iya, aku rasa Ustaz Siddiq ini nelpon aku untuk ceramah FKSMM ini 6 kali ada, cuma untuk bilangkan gitu, jangan lupa ya Ustaz. Iya, tadi malam udah nelpon, hari ini tadi pagi pun diteleponnya lagi. Iya, Masya Allah, padahal aku sini subuh udah sampai. Tapi begitulah ya kan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, semogalah yang sedikit ini bermanfaat. Pasti banyak salah, karena manusia itu memang tempatnya doif, tempatnya lemah, tempatnya salah, tempatnya khilaf. Maka sebagai ya seorang hamba, maka teruslah kita memperbaiki taubat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita yang singkat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cuman sebelum nutup ceramah yang singkat nih, karena udah beberapa kali ceramah masalah Muharram, saya cuman agak sedikit senang baca kalimat-kalimat di masjid. Senang kali saya baca kalimat-kalimat di masjid. Kalau di masjid Nurul Huda atau Al Huda saya lupa. Pokoknya dekat Kelambir 5 mau jalan ke penjara, itu di Simpang Patu ada masjid. Al Huda ya Ustaz. Di situ tulisnya gini kalimatnya. Jangan pernah kau sedih kalau hilang selopmu di masjid, tapi menangislah kalau selopmu nggak pernah datangi masjid, katanya. Betul pula, aku pikir ya. Gara-gara baca ini aku jadi ikhlas sikit. Kenapa Ustaz? Aku 3 tahun yang lalu di masjid hilang keretaku. Habis ceramah Ramadan, siap taraweh, ceramah, siap itu ku tengok hilang kereta. 40 kereta aku coba hilang. Ya Allah, kata BKM, Ustaz kok bisa lah kereta Ustaz yang hilang? Dia bilang, aku tahu dia rasa pun ini keretaku. Aku bilang, kalau Ustaz itu kan diajarkan nggak boleh berdoa buruk, maka selalu didoakan supaya dia punya rezeki sehingga besok nggak nyolong lagi. Kalau udah kaya dia pastinya balikannya keretaku Pak, aku bilang. Tapi udah jalan 4 tahun dia belum kaya-kaya, karena keretaku belum balik-balik. Kalau dia udah kaya pasti udah dibalikkannya, kan gitu dia. Saya ceramah di Blang Kejeren beberapa hari yang lalu, lebih enak pula kalimatnya di Masjid Al-Ikhlas tuh. Walaupun menggigir-gigir karena kedinginan, tapi masjidnya itu nulisnya gini, kalau kena sombongmu kau nggak mau sholat di belakang imam, tunggu sombongmu hilang kau sholat di depan imam, katanya. Ku bayang-bayangkan di mobil, betul pula lah ya kan. Kalau kena sombongnya kita nggak mau sholat di belakang imam, nanti adanya saatnya ketika sombong itu hilang, kita sholat tapi di depan imam. Tapi kalau aku belakangan aja lah dulu ya. Ya masih banyak ceramahku gitu. Kalau bapak mau duluan, ya duluan lah. Aku masih banyak kali pengajian. Jadi kalau bisa aku belakangan aja lah kan gitu. Di asrama Zipur nulisnya begini pula, kalau 2 kakimu nggak sanggup bawa kau ke masjid, tunggu 8 kaki yang bawa kau ke masjid. Gambarnya pula ada 4 orang gotong mayat. Betul pula, aku pikir iya, kalau 2 kaki ini udah nggak sanggup bawa kita ke masjid, tunggu nanti ada 8 kaki yang bawa kita ke masjid. Itu udah mau nggak mau, siap nggak siap, harus. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir, ini dekat-dekat rumah saya aja lah. Di depan apa itu ada Kampung Banjar namanya, dekat rumah kami sana, Deski sana. Di situ ada masjidnya bilang begini, kalau sekarang kau meninggalkan sujudmu, pada saat ini berapa ratus juta mayit yang menangis karena pernah meninggalkan sujudnya ketika mereka hidup. Jadi kalau hari ini kita masih bangga dengan meninggalkan sujud kita, padahal pada saat ini ada ratusan juta mayit di kubur yang menangis karena meninggalkan sujudnya kepada Allah. Semoga lah ya yang singkat ini bermanfaat. Ada baik datang dari Allah, buruk datang dari kesalahan saya sendiri. Namanya Iswan Distepu. Iya. Jadi kalau di dunia dakwah, yang di belakang-belakangku ini semua seniorku ini. Ya, aku belum ceramah, belum apa-apa. Ustaz Hendra, Ustaz Siddiq, Ustaz Samsir ini udah semua kemana-mana, udah melanglang buana. Jadi bukan yang berbicara baik, enggak. Kalau di kampus, aku selalu ngomong gini sama mahasiswaku, yang berbicara itu belum tentu baik. Kenapa? Karena kalau mereka meja hijau, aku diem aja. Mereka yang cakap aja gitu.
Siap mereka cakap, aku bilang, ya udah Pak, ulang. Kan gitu aja tinggal. Ini pun sama kayak ceramahku ini. Ini tinggal ku tunggu, apalagi kasih orang ini nilai, mau A, mau B, mau C, asal jangan E aja lah. Karena kalau E disuruh ngulang, aku mau ceramah tempat lain kan nggak bisa, ya kan? Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, semoga lah ya tuan-tuan guru kami ikhlas untuk memaafkan kesalahan saya. Tapi sebelum saya mohon maaf kepada tuan-tuan guru kami, kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim, dan mohon maaflah kepada semua jemaah yang mendengarkannya. Yang berbicara insya Allah baik, yang mendengar pun insya Allah baik. Tapi yang pasti baik itu adalah orang yang mengamalkannya. Karena terkadang banyak kita pandai dalam bercakap, pandai dalam mendengar, tapi tak pandai kita dalam mengamalkannya. Padahal yang paling utama dalam agama adalah yang pandai mengamalkan. Bukan cuma pandai bercakap, tapi dia pandai mengamalkan. Kenapa? Karena orang yang terlalu banyak cakap itu terlalu banyak salahnya. Dan hari ini ku tengok aku yang paling banyak salah. Karena aku yang udah hampir 1 jam bercakap terus, ya kan? Jadi daripada semakin banyak salahku karena semakin banyak bercakap, aku tutup saja, ya kan? Semoga yang singkat ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup doa ya Ustaz. Kita tutup doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan semua dosa-dosa kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja yang kami lakukan ya Allah. Ampunkan semua salah khilaf yang kami lakukan kepadamu ya Allah. Yang terkadang tanpa sengaja kami meninggalkan apa yang kau perintahkan. Ampunkan dosa kami ya Allah. Terkadang ya Allah kami berbuat maksiat tanpa sedikit pun rasa menyesal dan rasa malu ya Allah. Maka ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Begitu juga dosa yang kami lakukan sama mak dan ayah kami ya Allah. Terkadang kami buat mereka kecewa, terkadang kami buat mereka sedih, terkadang kami buat mereka marah ya Allah. Maka ampunkan semua salah khilaf kami ya Allah. Ampunkan semua salah khilaf kami yang kami lakukan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Maka kalau emak dan ayah kami masih Engkau berikan umur, berkahkan umurnya ya Allah. Kalau orang tua kami sakit, sehatkan ya Allah. Tapi kalau ada di antara kami orang tua kami yang sudah Engkau panggil terlebih dahulu, lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya seperti taman-taman surgamu ya Allah. Jadikan kuburnya seperti taman-taman surgamu ya Allah. Jadikan ya Allah asbab doa kami ini, dosa emak dan ayah kami Engkau ampunkan ya Allah. Karena kalau kami bayangkan wajah emak kami, wajah ayah kami ya Allah, begitu banyak rasa cinta, rasa sayang yang mereka berikan kepada kami mulai kami lahir sampai kami besar ya Allah. Terkadang rela mereka tak makan siang dan malam hanya untuk bisa melihat kami makan dengan kenyangnya ya Allah. Terkadang rela mereka siang dan malam tak tidur menjaga kami dikala kami sakit ya Allah. Itu pun terkadang kami belum mampu membahagiakan mereka. Terkadang kami buat lagi mereka menangis, kami buat mereka kecewa, kami buat mereka sedih ya Allah. Maka ampunkan dosa, salah khilaf kami yang kami lakukan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan juga dosa pasangan kami ya Allah. Jadikan kami dengan pasangan kami menjadi pasangan yang soleh dan soleha ya Allah. Bimbing kami ya Allah, supaya kami mampu bisa menjadi suami yang baik, imam yang baik di rumah tangga kami ya Allah. Dan istri-istri kami bisa menjadi istri-istri yang menjaga ibadahnya ya Allah, menjaga akhlaknya ya Allah, menjaga amanah yang telah kami berikan kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan juga dosa anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh soleha, alim alimah dan hafiz hafizah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang Kau berkahi ya Allah, menjadi qurrata ayun, penyejuk mata kami ya Allah, di dunia sampai di akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sampaikan kami di dua tanah suci-Mu ya Allah. Izinkan kami ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji ya Allah, supaya kami bisa merasakan bagaimana salat nikmatnya di Masjid Nabawi, raudhah samping maqam Nabi-Mu ya Allah. Salat di Masjidil Haram langsung menghadap Ka'bah-Mu ya Allah. Tawaf sa'i wukuf Mina Arafah mabit ya Allah, melempar zumrah ya Allah, sambil mengucapkan kalimat-kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Izinkan kami berangkat ke sana ya Allah, dengan kedua orang tua kami, memegang mereka ya Allah, menggendong mereka, membimbing mereka di masa tuanya ya Allah.
dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, tawaf sa'i ya Allah. Izinkan kami minimal sekali seumur hidup kami ya Allah, kami melangkahkan kaki kami di kota Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah umrah dan haji ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima semua amal ibadah kami ya Allah. Satukan doa kami dengan doa umat Islam di seluruh alam ya Allah. Berikan kesabaran, berikan kesabaran, ketabahan bagi saudara-saudara kami di Palestina, Gaza ya Allah. Berikan kesabaran kepada mereka ya Allah. Berikan kesabaran kepada mereka ya Allah. Semoga mampu ya Allah. Semoga mereka mampu menerima segala macam ujian yang kau berikan kepada mereka ya Allah. Satukan doa kami dengan doa umat muslim di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, ketika kami mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalam kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna